Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi desa yang terletak di Kabupaten Majene. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya banyak kisah miris yang tersembunyi dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Kami akan menuju Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Sulawesi Barat. Jalanan penuh lubang akibat tanah tergerus air hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam membuat ojek yang kami tumpangi ekstra hati-hati. Jalanan tanah di sini licin dan rusak parah. Ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki Desa Panggalo yang akan membahayakan para pengemudi, termasuk saya sebagai penumpang karena ini licin banget. Keadaan semakin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga Desa Panggalo untuk menjual hasil bumi mereka. Posisi jalan terletak di bawah lereng pegunungan. Akibatnya, saat musim penghujan tiba, tanah sering longsor. Jalan pun tertutup lumpur dan bebatuan. Tak adanya alat berat membuat warga harus bergotong royong membersihkan jalan dengan peralatan seadanya agar bisa dilalui. Sebenarnya jalur menuju Desa Panggalo hanya sekitar 15 km saja, tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya, kami pun tiba di Desa Panggalo. Memiliki kurang lebih 1.000 jiwa dengan pendapatan warga rata-rata Rp300.000 per bulannya. Menurut Indeks Desa Membangun, Desa Panggalo berstatus desa tertinggal. Selain kopi, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil minyak nilam. 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 10 ton nilam kering. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Tak adanya biaya pembelian obat ditambah harga obat yang mahal membuat petani hanya bisa pasrah. Akibatnya gagal panen. Apa Bu penghasilan yang Ibu dapatkan dari ngeburu ini? Kalau setengah hari itu 30.000. Kalau satu hari 70.000, tapi nggak cukup di pembelikan kayak gula, beras, anak empat mau dibiayai sekolah tapi tidak cukup. Berarti penghasilan Ibu dalam sebulan berapa? Kan ini nggak terus-terusan panen, Bu. 150.000 per bulan. 150? Iya. Nah terus buat menuhin kebutuhan anak di rumah gimana kalau nggak cukup? Pergi ke warung beli ikan. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam ketel. Hanya terdapat 1 penyulingan dengan kapasitas 1.500 kg daun nilam. Desa Panggalo hanya terdapat 1 ketel penyulingan. Padahal kurang lebih 10 hektar tanaman nilam ditanam di sini. Minimnya tempat penyulingan membuat nilam sering berjamur dan kadaluarsa. Akibatnya petani sering mengalami kerugian. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk diberikan modal membangun ketel agar saat panen tiba nilam mereka bisa disuling. Mas, aku tuh jangan itu mau ke kota. Nggak ada yang bisa aku lakukan di desa ini, Mas. Mas, aku serius. Aku mau ke kota. Aku nggak betah di desa ini, Mas. Desa ini nggak ngasih apa-apa buat kita, Mas. Mas, jawab dong. Aku mau ke kota. Kawan-kawanku tuh udah pada ke kota semua, Mas. Cari kerja. Aku pengen kayak mereka, Mas. Dek, kalau semua pemuda seperti kamu pergi ke kota, lalu siapa yang mau membangun desa ini? Siapa yang mau nanam-nanam padi? Siapa yang mau ngasih makan kambing? Siapa yang mau nanam-nanam buah-buahan?
nanti bangsa kita mau makan apa?